Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhalis Banurea dengan NIM 1905106010014, jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus Carnot dan mesin pendingin. Beliau merupakan pencipta mesin Carnot bernama Nicolas Leonardi Sedi Carnot yang lahir di Paris 1 Juni 1796, meninggal di Paris pada tanggal 24 Agustus 1832 pada umur 36 tahun. Merupakan seorang fisikawan Prancis. Ayahnya adalah Leger Nicolas Marguerite Carnot, seorang ilmuwan, perwira dan juga politikus. Carnot menemukan dan merumuskan hukum kedua termodinamika dan memberikan model universal atas mesin panas, sebuah mesin yang mengubah energi panas ke dalam bentuk energi lain, misalnya energi kinetik. Karya Carnot diperbaharui oleh Emile Clapeyron yang melakukannya dengan menggunakan rumus matematika yang pasti, dan Rudolf Celsius yang menyempurnakan dan menyelesaikannya. Siklus Carnot adalah proses termodinamika yang dialami oleh zat kerja atau working substance pada mesin Carnot. Siklus ini terdiri atas dua proses isotermal dan dua proses adiabatik. Pada proses isotermal pertama yang terjadi pada temperatur lebih tinggi, zat mengalami ekspansi dan menyerap kalor. Siklus Carnot terdiri dari 4 tahapan. Tahap pertama adalah ekspansi isothermal refillable. Material working substance menyerap kalor Q1 dari reservoir kalor pada temperatur T1 dan sistem melakukan kerja. Pada tahap kedua, ekspansi adiabatic refillable merupakan working substance berkurang temperaturnya dari T1 menjadi T2 dan sistem melakukan kerja. Pada tahap ketiga, yaitu kompresi isothermal reversible, merupakan working substance melepaskan kalor Q2 ke reservoir dingin dengan temperatur T2 dan kerja dikenakan terhadap sistem. 4 adalah kompresi adiabatic refillable, yaitu working substance dikembalikan ke keadaan awal atau semula. Temperatur sistem berubah dari T2 menjadi T1 dan kerja dikenakan terhadap sistem. Di bawah itu merupakan grafik siklus Carnot. Kita beralih ke mesin pendingin. Mesin pendingin merupakan mesin kalor yang bekerja terbalik. Jadi mesin kalor mengambil kalor dari tempat yang bersuhu rendah dan membuang kalor tersebut ke tempat yang bersuhu tinggi. Agar proses ini bisa terjadi, maka mesin harus melakukan kerja. Bagaimanapun, kalor secara alami hanya mau mengalir dari tempat bersuhu tinggi menuju tempat bersuhu rendah. Kalor tidak mungkin mengalir dengan sendirinya dari tempat bersuhu rendah menuju tempat bersuhu tinggi. Di bawah ini merupakan grafik. Sedikit kita ulas kembali sejarah penemu mesin pendingin. Yang pertama itu adalah penemuan kulkas oleh William Cullen yang ditemukan pada tahun 1784. Penemu air conditioner atau sering kita sebut AC yaitu Willis Carroll. Dan yang ketiga adalah penemu kipas angin yang kita pakai setiap hari. Itu ditemukan oleh scholar Wheeler pada tahun 1882. Prinsip dasar mesin pendingin berlawanan dengan mesin kalor. Mesin pendingin pada dasarnya mengambil atau melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan atau memindahkan kalor dari reservoir dingin ke reservoir panas. Usaha diperlukan atau dikerjakan pada sistem agar mekanisme ini dapat berlangsung. Kita dapat lihat pada gambar tersebut yang dimana tandon suhu rendah atau T2 berusaha agar mengalirkan T2 ke T1 yaitu tandon suhu tinggi menggunakan mesin. Gunanya apa? Agar sistem kerjanya mesin tersebut berlangsung. Pada mesin pendingin berlaku usaha atau kerja dilakukan atau dikerjakan kepada sistem agar kalor dapat dipindahkan atau mengalir dari reservoir suhu rendah ke reservoir suhu tinggi. Jadi usaha W yang dilakukan kepada sistem adalah selisih kalor yang diserap di reservoir suhu rendah Q2 dengan kalor yang dilepaskan di reservoir suhu tinggi Q1, sehingga terbentuk persamaan yaitu W sama dengan Q1 kurang Q2. Berbeda dengan mesin kalor yang dinilai berdasarkan efisiensinya, kinerja mesin pendingin dinilai berdasarkan efisiensinya.
Kinerja mesin pendingin dinilai berdasarkan nilai koefisien kinerjanya. Koefisien kinerja CP dapat perbandingan antara kalor yang diserap di reservoir suhu rendah dan usaha yang dikerjakan, sehingga terbentuk persamaan CP sama dengan Q2 per W sama dengan Q1 per Q1 kurang Q2 sama dengan T2 per T1 kurang T2. Terima kasih telah menonton. Maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa like dan subscribe ya.